Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin tsumma qala babu fadli majalisi ahli ilmi. Bermula ini bab ini menjelaskan keutamaan menghadiri majelis orang-orang berilmu. Dari Abi Waqid al-Laitsi bahwa Rasulullah Muhammad SAW satu hari berkumpul bersama para sahabat, tiba datang 3 orang. Yang satu karena melihat ada lagi tempat yang kosong, dia bergabung dengan majelis Rasulullah itu. Yang satunya lagi berada di belakang majelis itu. Yang ketiga pula pergi meninggalkan majelis itu. Selesai Rasulullah menyampaikan pelajaran, Rasulullah menjelaskan, maukah kalian kasih tahu terkait dengan 3 model orang seperti ini? Yang pertama, dia berlindung kepada Allah, Allah pun melindunginya. Yang kedua, dia malu karena Allah menyakiti orang lain, Allah pun malu pula lah menyiksanya. Yang ketiga, dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dirinya. Dari Syahar bin Hausyab, dia mengatakan, Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, apabila engkau melihat ada orang berzikir kepada Allah, bergabung bersama mereka. Sesungguhnya jika kau memang orang alim, maka ilmumu akan bermanfaat kepadamu. Dan jika kau orang bodoh, mereka akan mengajarimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melihat mereka dengan kasih sayang, dengan tilian kasih sayang, sehingga kasih sayang itu pun yang ada bersama mereka dapat juga kepadamu. Apabila engkau melihat orang yang mereka tidak mengingat Allah Ta'ala, jangan bergabung bersama mereka. Karena jika kau orang berilmu, ilmumu tak bermanfaat untukmu. Jika kau orang bodoh, kau bertambah sesat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh jadi, bukan mudah-mudahan ya. Boleh jadi Allah Ta'ala itu melihat mereka uh, dalam bisukhti dengan kemurkaannya. Jadi Allah Ta'ala melihat mereka itu secara murka. Maka kemurkaan Allah itu mengenaimu. Seterusnya, dari Abu Sa'id al-Khudri anhu, Nabi mengatakan, Allah Ta'ala itu punya malaikat yang mengelilingi bumi. Apabila mereka melihat, mendapati, nampak oleh mereka itu ada orang yang mengingat Allah Ta'ala, mereka pun saling seru di antara mereka, halumu ila bughayatikum. Ayo kita lihat tujuan kalian yuk. Maksud tujuan dia juga lah, ayo. Mereka pun datang, mereka menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu. Setelah itu mereka naik ke langit, Allah pun bertanya, Al-Aisyin taraktum ibadis naun. Apa yang dilakukan hamba-Ku waktu kalian meninggalkan mereka? Padahal Allah lebih tahu. Mereka menjawab, mereka memujimu ya Allah, bertasbih kepadamu dan berzikir kepadamu. Apa yang mereka minta? Surga, kata malaikat. Pernah rupanya mereka melihatnya? Tidak. Betapa pula lagi kalau pernah mereka melihatnya? Kalau pernah mereka melihat surga itu, sangatlah mereka harapkan surga itu, dan mereka sangat ingin memasukinya. Dari apa mereka berlindung? Dari neraka, kata malaikat. Pernah mereka melihatnya? Tidak. Kata Allah, apalagi kalau pernah mereka melihatnya. Mereka lari puntang-panting, sangat takut kepada neraka itu. Kata Allah, wahai malaikat, kusaksikan kepada kalian, wahai malaikat, kuampunkan dosa mereka. Ya Allah, di kalangan mereka itu ada seorang yang pendosa. Dia datang ke majelis zikir itu. Tak ada lain maksud dia kecuali karena ada keperluan. Ibarat kata udang di balik batu lah. Apa kata Allah Ta'ala? Mereka lah orang berzikir itu yang tidak sedikit pun mengalami kerugian oleh orang yang duduk bersama mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kawan baik itu bagaikan orang yang membawa parfum kasturi. Jika dia tidak memberikan kasturi itu kepadamu, setidaknya aromanya dapatlah engkau nikmati. Sedangkan kawan yang buruk itu bagaikan pandai besi. Jika apinya tidak membakar pakaianmu, bau asap itu akan tercium olehmu. Kamal Habar mengatakan, Allah Ta'ala menulis 2 kalimat diletakkan di bawah arasy sebelum menciptakan manusia, dan Allah tidak memberitahukan malaikat tentang itu. Karena anak alamu bihima, aku yang lebih tahu dengan kedua itu, kata Allah Ta'ala. Apa itu, wahai Abu Ishaq? Satu, kata Allah, jika seorang berbuat seluruh kebaikan, jika orang berbuat kebaikan seluruh orang soleh, jika ada seseorang berbuat kebaikan seluruh orang soleh, padahal dia berkawan dengan orang-orang jahat, maka kata Allah, aku jadikan kebaikannya itu menjadi dosa dan dikumpulkan nanti dia pada hari kiamat bersama orang-orang yang jahat itu.
Ini menunjukkan betapa dalam dan luasnya pengaruh kejahatan itu, maka mau berhati-hati ya. Kalimat yang lain pula, Anda ada seseorang melakukan seluruh perbuatan, Anda ada seorang melakukan perbuatan seluruh orang jahat, padahal dia berkawan dengan orang-orang saleh dan orang-orang baik, maka dan dia mencintai orang saleh, orang baik itu, maka aku akan mengubah dosanya menjadi kebaikan. Kumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang baik, orang-orang pilihan itu. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita berkawan dengan orang-orang baik, sehingga dalam hidup dunia ini kita bisa bertaubat, mengubah keburukan kita yang lalu menjadi kebaikan sekarang ini. Kita tinggalkan keburukan itu, kita lakukan yang baik-baip. Kata Syaikhul Samarkandi, siapa yang mendatangi orang alim dan menghadiri majelisnya, tapi dia tidak sanggup menghafal ilmu orang lain, orang alim itu, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala 7 kemuliaan. Bahasa Arabnya karomat, karomatun, atau karomat, Indonesia menjadi keramat. Cuma dalam pikiran orang kita, kalau disebut kemuliaan biasa saja, tapi kalau keramat, wah ini satu yang luar biasa. Padahal dalam agama sama saja itu ya, kemuliaan, keramat. Apa 7 kemuliaan itu? Dia walaupun tidak hafal, akan memperoleh keutamaan sebagai orang yang sedang belajar. Selama bersama orang alim itu dia tertahan dari dosa dan kesalahan. Apabila dia keluar dari rumahnya, si pelajar tadi keluar dari rumahnya, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Selama dia bersama orang alim itu, maka kasih sayang Allah turun kepada orang alim itu pula. Nah, kasih sayang itu akan diperoleh oleh orang yang belajar itu sebab berkat daripada orang alim itu. Jadi dari rumah dia dapat kasih sayang, bersama orang alim itu pun dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Selama dia mendengar pengetahuan itu dari seorang alim, tertulislah untuk si pelajar itu kebaikan. Malaikat menaunginya dengan sayap para malaikat. Apa? Sebagai ridho, rela terhadap tindakan dia belajar itu. Dia dinaungi oleh sayap malaikat. Dan dia berada di kalangan orang-orang alim itu. Setiap kaki yang dia tapakkan, setiap kaki yang dia langkahkan, itu adalah penghapus dosanya, peninggi derajatnya, penambah kebaikannya. Cukup itu tidak, ditambah Allah lagi dengan 6 kemuliaan. Allah muliakan dia sebab dia suka menghadiri majelis para ulama. Setiap orang yang mengikut tindak tanduk dia, maka untuk dia pahala orang yang mengikuti dia, tanpa dikurangi pahala orang yang mengikuti dia itu sedikit pun. Ini pelajar hebat ya. Yang ketiga, seandainya orang yang mengikuti dia itu diampunkan Allah dosanya, maka dia yang pelajar tadi itu akan dapat memberikan syafaat kepada orang yang mengikut dia yang diampunkan Allah dosa itu. Yang keempat, hati dia dingin terhadap majelis kejahatan, majelis orang-orang fasik. Artinya hatinya dia tidak tertarik lagi ke sana. Dan dia masuk, yang kelima, dia masuk atau dia menempuh jalan orang-orang yang belajar dan orang-orang soleh. Yang kelima, yang keenam, dia berarti menegakkan perintah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan, jadilah kalian Rabbaniyina, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdi-pengabdi kepada Allah, sebab kalian telah mengajarkan kitab kepada orang lain. Surat 3 Ali Imran 79, yakni ahli ulama dan ahli fikih. Ya. Jadi dia masuk ke dalam kelompok itu sudah. Ini orang yang tidak hafal, bagaimana pula orang yang hafal? Tentu balasannya berganda-ganda. Ya. Sebagian orang bijak mengatakan, Inna li ta'ala jannatan di dunia. Di dunia ada surga milik Allah Ta'ala. Siapa yang masuk, nyamanlah hidup dia. Ditanya, apa itu? Itulah majelis-majelis zikir, majelis masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, majelis orang soleh itu dapat menghapus dari orang mukmin ribu-ribu majelis yang orang buruk. Nah, pertemuan-pertemuan yang di situ ada orang-orang baik menurut agama itu menghapuskan dari orang mukmin beribu-ribu majelis pertemuan orang-orang jahat. Jadi si mukmin ini selama ini bergaul dengan orang-orang gak baik, maka sekali ini bergaul dengan orang-orang yang baik, maka bergaul dia dengan orang soleh, orang baik itu menghapus
menghapuskan keburukan dia sebab bergaul dengan orang-orang buruk. Dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, Khalifah Umar mengatakan, ada seorang keluar dari rumahnya, padahal dosa dia sebanyak gunung Tihamah, atau sebesar, atau seberat gunung Tihamah. Apabila dia mendengar pengetahuan, dia pun timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dia pun taubat dari dosanya. Pulang ke rumahnya, maka dia tidak akan lagi ada dosa sebab diampunkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu kalau kata Khalifah Umar, jangan kalian jauhi majelis ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan tempat di muka bumi ini yang lebih mulia daripada majelis para ulama. Anas bin Malik mengatakan, ada seorang pernah datang kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kiamat itu? Oh, ma'adatullah kasiran min sholat wa syami illah. Ini dia. Tidak banyak solat dan puasa yang ku persiapkan untuk menghadapi kiamat itu ya Rasulullah. Kecuali hanya aku betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, orang kalau begitu, orang itu akan bersama siapapun yang dia cintai. Dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas, "Pamara itu muslimina farihu bi syai'in ka farihim bidzalik." Tidak pernah melihat orang Islam itu gembira terhadap sesuatu seperti gembiranya mereka terhadap hadis yang baru disampaikan Rasulullah itu, karena mereka mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada 3 perkataan yang betul-betul kubilang ini. Ya, la yatawallallahu 'abdan fid dunya yuwallihi ghairuhu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah mengasihi seseorang di dunia, kemudian hari kiamat orang lain pula mengasihi orang itu. Tidak. Tetap itu. Aku mengasihi dia. Tidaklah sedikit pun ada orang mengambil peran dalam agama ini seperti orang yang tidak mengambil peran. Nggak sama itu. Ya. Ini betul aku bilang. Walaysa man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Tidaklah orang yang mengambil saham, mengambil bagian di dalam urusan agama Islam ini seperti orang yang tidak mengambil bagian. Tak sama itu. Orang itu bersama siapa yang dicintainya. Nah begini, yang keempat ku tambah. Tadi kan ku bilang 3. Sekarang yang keempat, kira-kira begitu. Kalaupun aku bersumpah terhadapnya, labar itu aku betul. Apa itu? Allah tidak menutup aib seseorang di dunia. Kecuali Allah tutup aibnya di akhirat. Nanti kalau kita lihat pelajaran lain, bagaimana cara Allah menutup aib kita di dunia? Kita tutup aib orang di dunia. Nah, itu ya, diantaranya begitu. Jadi, Allah tutup aib kita di dunia, di akhirat Allah tutup pula aib kita. Bagaimana cara kita agar mendapat rahmat Allah itu? Allah menutup aib kita. Kita tutup aib orang di dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Waktu itu beliau masuk ke pasar, kalau cara Medan pajak. Kalian sibuk kalian di sini, katanya. Padahal warisan Rasulullah itu dibagi-bagi sekarang di masjid. Oh, orang-orang pun pergi ke masjid. Mereka tinggalkan pajak tadi. Tapi mereka balik lagi jumpa Abu Hurairah. Abu Hurairah, tak ada warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang nampak yang rupanya? Yang kami nampak orang-orang berzikir kepada Allah membaca Al-Quran. Itu saja, mana warisan dari Rasulullah? Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah Muhammad SAW. Kata Alqamah bin Qais, andai kata pagi-pagi aku jumpa orang, aku tanya mereka tentang Allah Ta'ala, atau mereka tanya tentang Allah Ta'ala kepada aku, itu lebih kusukai daripada aku membawa 100 ekor kuda berperang di jalan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah masyarakat berzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali ada yang berseru dari langit. Kumu, udah, bangkit kalian, bangkit. Tak usah lagi duduk-duduk berzikir itu. Sungguhlah, kejahatan kalian telah diganti oleh Allah Ta'ala menjadi kebaikan. Wa ghafartu lakum jami'an, seluruh dosa kalian kuampunkan. Wa ma qa'adat iddatun min ardi yadhkurullah Ta'ala ila qa'adtum ahum iddatuhum minal malaikah. Seberapa banyak orang bumi duduk berzikir, sebenarnya tidak mesti duduk ya, yang penting berzikir. Seberapa banyak orang di bumi, mereka berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah. Begitulah malaikat di langit berkumpul mengingat Allah sesuai dengan jumlah mereka. Jadi tak ada masalah duduk berkumpul berzikir bersama-sama ya. Syekh Syakik Az-Zahid, Syekh Syakik Al-Balkhi Az-Zahid mengatakan, "An-nas yakumuna min ajlisi ala salati asnafin." Orang-orang yang meninggalkan majelis pengajianku ini ada 3 model. 1, kafir. 2, munafik. Kafir tulen, munafik tulen, orang mukmin tulen. Qala, karena aku menafsirkan ayat Al-Quran, maka aku bilang, ada dari Allah Ta'ala begini, dari Rasulullah begini.
Akibatnya siapa yang tidak membenarkan yang kusampaikan, tulenlah dia sebagai orang kafir. Tapi siapa yang pula dadanya rasa tak enak, hatinya sempit, pikirannya tak lapang dengan yang kusampaikan, itu dialah munafik tulen. Siapa pula yang menyesal terhadap kesalahan yang telah dia lakukan dan dia berniat bertekad tidak mengulangi dosanya, dialah mukmin yang tulen. Syabuleh Samarkandi mengatakan, dikatakan, manjar sama sama asnafin minan nas zadahu sama dasya. Siapa yang bergaul dengan 8 model manusia ini, dia dapat 8 pula. Siapa yang bergaul dengan orang kaya, Allah tambahkanlah di dalam hati dia, di dalam fikiran dia, di dalam rasa dia, di dalam benak dia, cinta dan gemar kepada dunia. Siapa yang berkawan, tapi ini hati-hati juga ya, bagaimana kalau orang kayanya itu orang alim? Bagaimana kalau orang kayanya itu orang yang dekat kepada Allah seperti sahabat-sahabat Nabi? Tentu kan tidak. Jadi ini nggak bisa juga difahami konten-konten seperti ini. Siapa yang berkawan dengan orang fakir, Allah tambahkan rasa syukur dan rela di dalam hatinya terhadap pemberian Allah Ta'ala. Tengok-tengok fakirnya ya, jadi nggak bisa dipahami konten seperti ini. Siapa yang berkawan dengan penguasa, Allah tambahkan rasa sombong dan keras kasar jiwanya. Bagaimana kalau penguasa seperti Khalifah Umar, seperti Abu Bakar dan seterusnya? Kan tidak juga. Siapa yang berkawan dengan perempuan, dia akan bertambah bodoh dan berkobar-kobar syahwatnya. Bagaimana kalau perempuannya seperti Khadijah? Seperti Syekhah Rabi'atul Adawiyah? Kan tidak juga. Siapa berkawan dengan anak-anak? Bertambahlah allahu, main-mainnya, al-mizahu, seluruhnya. Artinya, ya macam anak-anak lah, bermain-main saja. Bagaimana kalau sejak kecil lagi dia sudah seperti Khalifah Ali yang berkawan dengan Rasulullah? Kan? Ya. Siapa yang berkawan dengan orang jahat, orang fasik, Allah tambahkan pada diri dia keberanian berbuat dosa dan durhaka. Dan dia melakukannya sehingga dia menunda-nunda taubat. Siapa yang berkawan dengan orang baik, Allah tambahkan gemarnya untuk berbuat patuh kepada Allah. Siapa berkawan dengan ulama, Allah tambahkan ilmu dan rasa wara di dalam jiwanya. Wara itu adalah sikap hati-hati, ya. Tapi kan Imam Khattabi sebut juga ada ulama su. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samarkandi mesti luas dalam pemahamannya, ya. Dikatakan ada 3 tidur yang Allah murka. Ada 3 ketawa yang Allah murka. 1, tidur di majelis pengajian. Kedua, tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Isya akhirah maksudnya isya. Karena dalam fikih Islam itu ada isya pertama itu maghrib, isya yang terakhir atau yang kedua itu sholat isya. Dia tidur setelah sholat subuh dan sebelum sholat isya. Ya, dia tidur setelah sholat subuh dan sebelum sholat isya. Kemudian dia tidur waktu melaksanakan sholat fardu. Bagaimana kalau orangnya penat sekali, capek sekali, letih lelah sekali karena dia bekerja mencari nafkah demi menjaga diri keluarga dan keluarganya. Sehingga ketika sholat dia tertidur, itu tidak ada masalah, ya. Sama juga tidur di majelis pengajian tadi. Kalau dia penat lelah letih, sama juga kalau dia tidur setelah sholat subuh, sebelum sholat isya. Sama, ini harus dipahami secara luas, ya. Ketawa di belakang jenazah. Ini menunjukkan dia tidak perhatian kepada kepentingan hidup ini apa. Malah di belakang jenazah pun dia ketawa. Ketawa di majelis ilmu, ketawa ketika di pekuburan. Ini hati-hati ya. Syekh Abu Yahya Al-Baraq mengatakan ada 4 musibah. Ya. 1, ketinggalan takbir pertama. 2, ketinggalan majelis ilmu. 3, ketinggalan memerangi musuh. 4, ketinggalan wukuf di Arafah. Maksudnya kalau haji sudah keluar, dia tak dapatlah haji. Karena sudah tak dapat lagi Arafah. Ya. Dikatakan majelis ilmu itu adalah marammatun lid-din. Marammatun asal kata ramma, artinya aslaha wa jama'a matafarraqa. Aslaha memperbaguskan, memperbaiki, islah, jamaah matafarraqa, menggabungkan yang terpisah. Maka marammatun ini artinya adalah, kalau mau kita ringkaskan, perbaikan dan penguatan. Majelis ulama itu adalah perbaikan atau penguatan agama, hiasan badan. Sementara majelis orang-orang jahat itu adalah penghinaan terhadap agama, itu luka maksudnya ya, penghinaan kepada agama, dan syainun lil badani, membuat buruk tubuh kita.
Diriwayatkan dari Nabi, Nabi mengatakan, melihat wajah orang tua itu adalah ibadah, melihat Ka'bah adalah ibadah, melihat Al-Quran adalah ibadah, melihat wajah orang alim adalah ibadah. Nah, ini Rasulullah pernah mengatakan itu ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab Firdaus, juga disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Fawaidil Majmu'ah. Baik, kita teruskan. Kata Syabul Samarkandi, kalaulah tidak ada manfaat menghadiri majelis ilmu itu selain melihat wajah orang alim. Nah, andai kata menghadiri majelis ilmu itu tak ada manfaatnya kecuali cuma satu saja, melihat wajah orang alim, maka pantaslah orang berakal menyukai majelis itu. Fakaifa, betapa tidak seperti itu. Karena padahal Nabi menempatkan posisi orang alim itu pada diri beliau. Artinya seakan-akan orang alim itu menempati posisi Nabi Muhammad SAW. Itu ada hadis, ya, ada hadis. Mari kita lihat hadis ini. Siapa yang mengunjungi orang alim seakan-akan mengunjungi aku. Siapa yang bersalaman dengan orang alim seakan-akan yang bersalaman dengan aku. Siapa yang berkawan dengan orang alim seakan-akan dia satu majlis berkawan dengan aku. Siapa yang menjadikan aku kawan dia atau majlis dia di dunia, maka Allah akan mendudukkannya nanti di hari kiamat, menempatkannya di hari kiamat di dalam surga. Ini disebutkan juga dalam kitab Fawaidil Majmu'ah oleh Imam Syaukani, ya. Meskipun disebutkan dalam sanadnya ada pendusta, ya. Baik, diriwayatkan dari Syekh Hasan Basri, beliau mengatakan, perumpamaan orang alim itu bagaikan bintang gemintang. Apabila terbit dia, kalian pun mendapat petunjuk dari bintang gemintang itu. Apabila gelap bintang gemintang itu, kalian pun sesat. Matinya orang alim itu ibarat sulmatun. Sulmatun itu pecah sedikit. Kalau bahasa kita di dulu itu namanya sompel. Ya, matinya orang alim itu ibarat sompel dalam agama Islam yang tidak dapat ditutupi oleh apapun sepanjang waktu, siang maupun malam. Ya, itu berbahayanya. Makanya sedang ada, datangi mereka. Ya, sampai sini dulu. Akan datang kita membincangkan tentang syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.